Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, aku lagi ada di pinggir jalan ya, dekat sawah. Di sini ada bunga yang cantik. Nah, aku akan cek nih di Google Lens. Kira-kira apa ya nama bunganya? Nah, ternyata namanya jarum Spanyol. Bisa dicek-cek juga informasinya yang didapatkan ya tentang tanaman ini. Walaupun tumbuh di pinggir jalan, dia cantik loh bunganya, walaupun ukurannya juga kecil. Oke, langsung aja yuk kita menggambarnya. Kita masuk ke aplikasi Medibank Paint. Aku pakai ukuran ini aja ya. Aku akan menambahkan layer. Di sini aku akan memilih warna untuk backgroundnya, karena kan bunganya warna putih ya, jadi backgroundnya tidak warna putih. Oke, langsung pakai ember cat dan diketuk kanvasnya. Selanjutnya aku akan mencari brush. Aku pakai yang pensil aja ya. Aku gunakan warna putih untuk bunganya. Tadi kan bunganya warna putih ya, kita bisa mencari warna putih dan langsung aja digambar di sini sel seperti ini ya. Nanti kita bisa pakai ember cat ya. Nah, jangan lupa expandnya dinaikkan dulu. Aku pakai 1 dan langsung diketukkan. Posisinya agak miring ya. Aku pilih zoom in zoom out dan di geser-geser ya supaya dia pas seperti ini. Terus yang nggak miring gitu posisinya. Terus aku pilih yang titik 3, aku akan duplikat. Kemudian aku pilih lagi ya zoom in zoom out, tapi aku akan putar. Oh ya teman-teman, putarnya tangan kita di kanvasnya ya, di luar dari garis yang ada titik-titiknya itu. Oke, tadi ada yang ketarik ya, kita ulangi lagi. Jangan sampai sudut-sudut yang titik-titiknya itu ada yang ini ya, ada yang ketarik. Jadi tangannya harus ada di luar titik-titik itu supaya dia nggak ikut ketarik. Nah, setelah di merge down, kita duplikat lagi nih layernya. Kemudian kita zoom in zoom out lagi, kita putar lagi. Ingat ya, di luar garis atau titik-titik ini ya, yang seperti ini. Kemudian kita duplikat lagi sama zoom in zoom out lagi, terus kita putarkan tangan kita di kanvas di luar area titik ini seperti ini. Dan kita duplikat satu lagi ya untuk bagian yang masih kosong. Nah, setelah diduplikat sama ya zoom in zoom out lagi. Oke, kita geser lagi. Mana ini ya, salah duplikat kayaknya ya. Oke, nah seperti ini hasilnya. Jadi dia sama ya bentuknya. Supaya bisa digeser-geser, kita merge down ya. Bisa pilih titik 3, kemudian kita pilih yang merge down supaya dia layarnya bersatu dan bisa dipindahkan, juga mudah untuk diduplikat. Oke, kita merge down satu-satu ya. Nah, setelah ini kita bisa memindahkannya ya. Sudah bisa dipindahkan karena layarnya sudah bersatu. Kita pilih zoom in zoom out untuk mengecilkan ukurannya. Kalau misalkan udah pas, kita bisa menduplikatnya ya bunga tadi. Oke, aku akan buat ini ya layer baru. Jadi yang layer bunga utuh ini aku buat satu folder bunga. Kemudian aku akan membuat bunga yang agak kuncupnya itu ya.
bukan kuncup sih, maksudnya makarnya udah maksimal, jadi kelopaknya agak ke bawah gitu. Aku pakai kelopak dasar yang tadi kita buat awal itu ya. Kemudian pakai zoom in zoom out lagi untuk merotasinya. Ingat ya, rotasinya itu di luar titik-titik yang ada di bingkainya ini ya. Nah, terus kita duplikat sama ya, pakai zoom in zoom out lagi untuk atur ukuran. Kemudian kita akan membuat folder baru ya. Di sini kita rename atau ubah namanya, bisa juga ya. Tapi kita masukin ke folder dulu aja deh, nggak apa-apa. Oke. Misal seperti ini. Kemudian aku pilih yang icon, sebentar, sebelumnya kita cari warnanya dulu ya. Setelah itu aku pilih yang ini ya guys, bantu lingkaran yang ada di setiap pilihannya di bagian snap yang paling ujung. Nah, diatur dulu nih ukurannya, tinggal tarik garis-garis di ujung-ujungnya. Oke, langsung diisi secara manual. Kalau misalnya udah pas, bisa langsung pakai cat ya, seperti ini. Kalau dibuat folder, jadi bisa dipindahkan ya dari beberapa layar. Tujuannya apa? Supaya nanti kita tidak pusing gitu ya. Oke, karena sudah dibuat folder atau bisa di merge down ya, kita bisa mengedit lagi ukuran si bunganya ini. Aku matikan dulu layer 2 bunga yang sama ini, jadi kita fokus ke satu bunga ini. Kita kasih warna kuning ya di tengahnya, pakai brush pensil. Ukuran brushnya dibesarkan, langsung aja di tap di tengahnya ya. Selanjutnya kita buat layer baru, tambahkan color layer di clipping dan blendingnya jadi multiply. Aku pakai brush fluffy watercolor, misal seperti ini. Tinggal di tap-tap aja. Jangan lupa ya, opacity brushnya itu dikecilkan. Kemudian bisa diatur juga ukuran brushnya. Oke, kita buat layer baru ya. Di clipping, blendingnya multiply. Kita buat layer barunya di tengahnya ini ya. Kan kita terpisah tuh layer yang warna kuningnya. Kemudian kita tap-tap di tengahnya. Nah, kemudian opacity-nya dari yang rendah kemudian ditambah. Kemudian buat color layer baru di clipping dan blendingnya normal. Kemudian kita tap warnanya lebih terang. Aku tap di sini warna yang lebih terangnya, yang di bagian atas ini. Oke, aku akan tambahkan layer baru, kemudian di clipping, blendingnya multiply, atau juga bisa ya layernya disatukan sama yang tadi, yang blendingnya multiply itu yang sudah di clipping. Aku akan cari brush yang splatter watercolor ya, kemudian di tap-tap seperti ini.
Oke, aku kecilkan dulu ukuran brushnya. Nah, kemudian bisa di naikkan lagi ya warnanya supaya agak lebih gelap di bawahnya. Nah, seperti ini ya. Oke, bisa ditambahkan lagi jika dirasa perlu. Aku buat yang makin bawah makin gelap gitu ya. Aku kembali ke layer, aku akan matikan yang tadi shading yang di bunga putihnya ya. Jadi aku biarkan warnanya putih aja tanpa shading. Kita ke bunga selanjutnya, klik folder, tambahkan color layer di atas layer yang warna kuning ini. Jangan lupa blendingnya diubah ke multiply ya, sorot warna kuningnya pakai brush fluffy watercolor dulu, sama ya seperti tadi. Caranya, opacity brushnya dikecilkan, di tap-tap, kemudian opacity-nya dinaikkan dan di tap-tap lagi untuk bagian bawahnya, sama seperti tadi ya. Oke. Misal seperti ini, atau kita ulangi lagi. Selanjutnya kita tambahkan layer baru di clipping, blendingnya normal, kita kasih warna yang agak terang di atasnya, tapi opacity-nya kita kurangi aja ya supaya lebih halus. Nah, misal seperti ini. Pilih brush splatter watercolor. Nah, yang ini. Kemudian di tap-tap lagi ya di sini, sama seperti tadi yang bunga di atas. Layernya bisa disatukan dengan yang blendingnya multiply tadi atau dipisahkan. Terserah aja ya gimana yang memudahkan nantinya kalau ada yang harus diedit. Oke, kita ubah dulu ya nama bunga yang yang satunya yang tadi ada setengah, kita ubah jadi bunga 2 aja. Klik folder bunga, pilih titik 3, pilih duplikat, kemudian pilih merge folder. Nah, nanti bunganya bisa terduplikat ya seperti ini, tapi udah nggak berbentuk folder, berbentuk layer karena sudah di merge. Nah, tinggal dipindah-pindahkan aja. Bisa diduplikat lagi layernya, kemudian kita misal simpan di sini. Selanjutnya sama ya, kita lakukan ke bunga yang 2, duplikat, kemudian klik foldernya, pilih merge folder seperti ini, bisa dipindahkan ya posisinya, zoom in zoom out, ubah arahnya. Nah, kita atur dulu nih posisinya, tadi ada yang aku matikan layernya, atur dulu. Kemudian aku akan duplikat layer bunganya yang bunga 2 ya, terus putar seperti ini. Kemudian duplikat juga untuk bunga yang satu ini ya, tinggal diatur-atur lagi aja posisinya seperti apa sesuai dengan keinginan. Kemudian tambahkan layer baru di bawah layer bunga. Aku pakai brush kita pilih warnanya dulu aja ya, warna hijau.
Aku pakai brush pensil, kemudian langsung buat batangnya seperti ini. Oh iya, tadi aku ubah ya warna backgroundnya. Tadi kan coklatnya tua ya, sekarang coklatnya lebih dimudahkan. Oke, langsung kita kasih batang aja. Aku akan buat layer baru ya di bawah layer batang. Nah, tambahkan layer baru karena aku akan buat daunnya. Nah, seperti ini. Aku cepetin ya. Oh ya, untuk daun ini aku akan buat 2 layer ya. Jadi nanti layer yang berdekatan dia nggak akan menimpa ya, nggak akan deketan. Nah, misal mau buat bunga yang satunya, aku buat color layer lagi di bawahnya, terus buat bunga lagi. Nah, untuk batang satunya aku balik lagi ke layer atasnya supaya nanti pas pemberian shading dia nggak bertumpuk ya. Oke, kita lanjutkan sampai selesai buat daunnya. Kita akan buat folder baru, tambahkan folder, kemudian yang tadi kita masukkan ke dalam folder ya, bunga dan batangnya, tapi kita merge down dulu. Nah, seperti ini, di merge down bunganya, kemudian dimasukkan ke dalam folder, batang dan daunnya juga. Nah, jadi kan gak terlalu pusing ya, banyak layer. Nah, selanjutnya aku akan buat layer baru. Kita tambahkan color layer 2 dulu, kemudian tambahkan folder, layernya dimasukkan ke dalam folder. Kita ubah dulu nama foldernya, misal di sini folder bunga dan batang. Selanjutnya kita beri nama folder ini, kita kasih nama foldernya pot, klik layer di dalam folder pot, kemudian pilih warna, misal aku pakai warna coklat untuk potnya. Pilih yang bagian atas ini, kita langsung atur aja bentuknya. Kemudian klik yang ini. Nah, muncul gridnya ya. Terus kita pilih yang hapus, brushnya dinaikkan, terus kita tinggal hapus aja dan dia ngehapusnya jadi rapih ya tuh, karena seperti penggaris gitu, jadi rapih kan. Selanjutnya kita pilih ini ya, yang off. Nah, jadi gridnya hilang. Aku akan buat layer baru di atas layer pot tadi, blendingnya multiple ya, di clipping sama seperti tadi prosesnya. Kita cari brush fluffy watercolor, kemudian opacity-nya dikecilkan, brushnya dibesarkan ya ukurannya. Sama seperti tadi ya prosesnya, brushnya dari opacity yang rendah, kemudian nanti dinaikkan di bagian bawahnya. Ini sebenarnya kita harus menentukan dulu arah cahayanya ya. Jadi aku buat area terangnya itu yang di kiri pot, jadi yang area kanan potnya itu dia agak lebih gelap.
Oke ya, tinggal di tap-tap aja. Selanjutnya aku akan membuat layer baru di clipping, blendingnya normal. Kemudian aku akan menurunkan warnanya. Di sini aku buat area terang. Jangan lupa ya opacity brushnya itu dikecilkan. Seperti ini. Selanjutnya kita akan shading batang dan daun ya. Nah, kita cari, mau buka folder bunga dan batang. Tambahkan layer baru di clipping dan blendingnya jadi multiply. Pakai sorot dulu warnanya ya, warna hijaunya. Kemudian ini pakai brush fluffy watercolor. Jangan lupa opacity brushnya dikurangi ya. Oke, stepnya sama ya seperti tadi ya. Kita mulai dari opacity brush yang kecil, kemudian nanti dinaikkan ya. Oke, selamat menyaksikan. Selanjutnya kita akan menambahkan layer baru di clipping, blendingnya normal, dan kita turunkan ya warna hijaunya menjadi lebih terang. Ini untuk area yang lebih terangnya. Ternyata lupa ya, clippingnya belum keklik. Jangan lupa diklik clippingnya. Kemudian kita coba. Nah, seperti ini. Pelan-pelan aja. Oke, tinggal dilanjutkan aja ya buat area yang terangnya di sebelah kiri ini untuk semua bagian batangnya. Selanjutnya kita akan shading bagian daun. Oke ya, kita akan memasukkan layer baru di atas ini daun. Layer daun yang di bawah kita matikan dulu. Kemudian tambahkan layer di atas layer daun yang pertama ya. Jangan lupa di clipping dan blendingnya multiply. Opacity brushnya dikecilkan. Langsung di tap. Seperti ini. Oke, aku kecilkan lagi ya. Nah, misal seperti ini. Kita langsung tap semuanya. Selanjutnya kita naikkan opacity brushnya. Kemudian di tap lagi di bagian yang area gelap, yang bagian paling ujungnya itu ya.
Kita naikkan lagi opacity brushnya, ini makin kecil areanya. Kemudian kita akan menambahkan layer baru di clipping, tapi blendingnya normal ya. Kita ambil bagian yang terangnya. Nah, opacity brushnya dikurangi, kemudian di tap untuk bagian yang terangnya. Kalau misalkan terlalu terang, bisa dikurangi lagi opacity brushnya. Setelah selesai, nanti kita akan lanjut ke bunga selanjutnya ya. Kita nyalakan layer bunga yang tadi di bawah bunga yang pertama ya. Kemudian layer bunga yang sudah kita shading tadi kita matikan dulu supaya layer ini kelihatan. Caranya sama ya seperti tadi stepnya. Oke, sudah jadi teman-teman. Seperti ini aja ya, kita buat yang sederhana saja, yang simple. Kalau sebelumnya kita belajar untuk tracing, di sini kita tanpa tracing, tapi kita belajar banyak tools di sini. Oke, aku akan lanjutkan ke background. Jadi di atas layer backgroundnya aku tambahkan layer baru. Kemudian aku akan pilih grid. Nah, setelah itu tinggal di tap aja di kanvasnya. Kemudian maaf ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita kurangi opacity dari gridnya, misal seperti ini ya. Kemudian pilih set.
Aku akan geser dulu ya posisi ininya, pot dan bunganya. Kita tinggal klik foldernya aja nih teman-teman. Setelah itu kita bisa langsung menggesernya. Oke, kita akan buat layer baru di atas layer pot. Tambahkan color layer. Kemudian kita akan masukkan tone. Kalau belum ada, download dulu ya di cloud. Aku udah download di cloud ini. Tinggal cari tone yang pas. Kemudian pilih set. Nah, setelah ini kita kembali ke layer. Kemudian opacity-nya dikurangi. Oke, dikecilkan saja. Setelah itu pilih set ya. Aku akan geserkan bunganya dan potnya. Tinggal klik foldernya aja ya. Kemudian potnya, folder pot diklik, kemudian dipindahkan. Karena nanti di sampingnya akan dibuat quotes. Nah, seperti ini ya teman-teman. Aku hanya sampai di sini aja. Buat quotesnya teman-teman bisa menggunakan aplikasi yang lain. Kemudian tinggal diekspor PNG ya. Seperti ini. Biasanya aku menambahkan teksnya di aplikasi lain ya, karena di Medibank tidak bisa menambahkan font yang baru. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Dengan memasukkan tone, gambar kita menjadi seperti bertekstur ya, seperti ini. Teman-teman silahkan masukkan teksnya. Nah, aku sudah mengedit teksnya untuk quotes menggunakan aplikasi Pixellab. Teman-teman bebas membuat tulisan di aplikasi apapun. Oke, selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.